Sindrom Mobius adalah penyakit bawaan lahir atau kongenital yang sangat jarang terjadi. Kelainan saraf ini menyebabkan kondisi penderitanya lemah, tak memiliki ekspresi karena saraf wajah yang tak mampu merespon apapun. Di dunia, penyakit langka ini kemungkinan hanya terjadi pada 2-20 orang per 1 juta penduduk yang bisa menyerang laki-laki dan perempuan. Dan Akara Haikal menjadi salah satu bayi yang memiliki sindrom langka ini. Kasus Haikal bahkan lebih berat, yang disebut sindrom Mobius-Polan. Karena penyakitnya, tak genap setahun, Haikal kecil bisa merasakan pelukan hangat sang bunda, serta canda tawa dengan ayah dan kakak. Namun hidup malaikat kecil ini bukan tanpa perjuangan. Perjuangan yang bahkan masih diteruskan oleh sang bunda, Fevi Setiawati, menolong teman-teman seperjuangan Haikal melawan Mobius. Pemirsa, sebagai orang tua, khususnya seorang ibu, kehilangan buah hati sudah pasti menjadi duka yang mendalam dalam hidupnya. Seperti kehilangan yang dialami oleh sosok kita yang satu ini, Fevi Setiawati. Kehilangan sang putra karena sindrom langka Mobius-Polan tidak membuatnya terus terpuruk. Ia bangkit dan justru bertekad untuk membantu para orang tua lain yang punya masalah yang sama lewat komunitas untuk teman. Nah, bagaimana perjuangan Fevi Setiawati hingga mengantarkannya masuk dalam daftar 100 perempuan inspiratif dan berpengaruh dari seluruh dunia tahun 2020 versi BBC. Kita akan berbincang langsung bersama dengan Fevi Setiawati di sini di People and Inspiration. Halo Mbak Epi, apa kabar? Halo, baik, alhamdulillah. Luar biasa. Jadi sekarang lagi di Jogja, Mbak? Ya, memang sekarang domisilinya kita lagi di Jogja. Di Jogja ya, oke. Mbak Epi, nah ini kan Mbak Epi adalah pendiri dari Untuk Teman, komunitas Untuk Teman. Nah sebelumnya saya mau tarik ke belakang dulu. Nah ini ada satu hal yang akhirnya memicu Anda, men-trigger Anda untuk mendirikan komunitas ini, yaitu adalah dengan kejadian yang terjadi kepada anak Mbak, yaitu Haikal. Ya, jadi pada tahun 2018 saya mendapatkan hadiah anugerah yang benar-benar tidak pernah saya duga sebelumnya. Saya melahirkan seorang anak dengan kondisi yang sangat langka. Namun memang di akhir 2018 dia sembuh, dalam artian benar-benar sembuh, berpulang maha kuasa. Penyakit apa yang dialami pada saat itu? Ya, kondisi langkanya yang dialami adalah kondisi sindrom, termasuk rare. Kemudian yang biasa disebut dengan istilah Mobius, Polan syndrome. Mobius itu sindrom sendiri, Polan sindrom sendiri, tapi dia bisa bergabung, hadir bersamaan seperti itu. Kalau Polan sendiri yang diserang adalah otot dada tidak terbentuk, kemudian jari tangan tidak terbentuk. Kalau Mobius itu tentang syaraf. Ada beberapa neuro di otak yang tidak maksimal sehingga dia tidak bisa berekspresi, tidak bisa menangis, tidak bisa tertawa. Bahkan untuk membuka mulut, mengedipkan mata, melirik tidak bisa. Jadi untuk kasus anak saya juga sangat berat, dia sampai tidak bisa menelan seperti itu. Bagaimana ceritanya sampai dokter waktu itu menceritakan bahwa ini anak Anda mengalami penyakit yang Mobius-Polan seperti itu? Ya. Saat setelah dilahirkan, dia harus segera diobservasi, dia tidak langsung pulang ke rumah, dia langsung dirawat di NICU. Berarti pada saat lahir udah berasa gitu, ada yang lain gitu dengan si Haikal ini ya Mbak ya? Bukan sejak dalam kandungan, dokter sudah menduga bahwa ini berbeda dengan anak lainnya. Dari usia 7 bulan, sudah terlihat dari bentuk kepala, bentuk otak, dan anggota tubuh itu berbeda dari anak-anak lainnya. Jadi saat saya melahirkan, memang saya sudah siap bahwa saya akan melahirkan anak yang berbeda. Itu sesaat setelah lahir, dia juga harus dirawat dulu di NICU untuk observasi. Ini namanya apa? Sindrom apa ini? Masa terberatnya malah ketika saat dalam kandungan saya mengetahui akan melahirkan anak yang berbeda itu. Itu nanti saya habiskan di situ. Tapi setelah saya lahirkan, ternyata kondisi apapun, ketika kita sudah melihat, ketika kita sudah menyentuhnya, ya itu tetap anak kita dan masih lucu, masih menggemaskan, yang masih kita sayang. Bagaimana Anda kemudian memutuskan untuk menghadapi
tantangan baru ini sebagai ibu dengan anak yang berbeda pada saat itu? Memang pada saat awal 1 hari 2 hari lahir saya masih belum terbiasa dengan kondisi ini. Saya selalu membayangkan bagaimana orang akan melihat saya, bagaimana orang akan berkata tentang saya, menyalahkan saya dan lain sebagainya. Namun ternyata ketika saya mulai membuka bahwa hai, saya melahirkan anak yang spesial gitu, dukungan ribuan dukungan yang datang ke saya, dan itu ternyata sangat menguatkan saya. Jadi dukungan dari orang-orang yang membuat saya seperti ini. Apa momentum yang membuat Anda memutuskan untuk bangkit dari keterpurukan itu, Mbak? Jadi memang awalnya adalah bukan saya yang memutuskan untuk harus segera sembuh dan lain sebagainya. Namun memang Haikal itu meninggalkan banyak barang-barang yang di sana banyak yang membutuhkan. Jadi 3 hari setelah Haikal meninggal, saya kembali ke rumah sakit itu untuk menyerahkan susu-susu Haikal untuk teman-teman yang membutuhkan. Jadi susunya dia itu khusus, di Jogja itu bahkan tidak ada. Saya harus membelinya dari luar kota, dan di situ ada pasien yang sangat membutuhkan susu itu. Jadi ketika saya kembali ke rumah sakit, kembali ke tempat yang sama dan membantu teman Haikal, itulah yang menjadikan saya, oh ternyata saya masih dibutuhkan orang, ternyata saya masih bisa bermanfaat di dunia ini gitu. Daripada saya terus menangis di rumah, dengan saya menggerakkan tubuh ini juga saya bisa bermanfaat. Sepertinya Haikal meninggalkan kita dengan banyak hadiah gitu. Dan hadiah ini juga yang menuntun saya untuk memberikan ke teman-teman yang membutuhkan lainnya, dan dia juga memberikan jalan untuk orang tuanya, untuk teman-teman di lingkungannya untuk bisa membentuk komunitas ini. Jadi berawal dari saya yang memberikan barang-barang Haikal ke temannya, kemudian ternyata ketika barang Haikal sudah habis, masih banyak yang membutuhkan, sehingga saya mencoba mencari bantuan untuk teman-teman yang sakit seperti itu. Jadi terbentuklah Untuk Teman gitu. Pada dasarnya saya bergerak dulu awal tidak ada, tanpa nama, tanpa berharap ketika ini akan menjadi komunitas, ini akan menjadi yayasan. Tapi alhamdulillah dengan seiringnya berjalan waktu bisa sampai detik ini. Oke, Mbak Epi, ini kita akan ngobrol lagi terkait dengan komunitas Untuk Teman ini. Tapi untuk itu pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami hanya di People and Inspiration. Masih bersama dengan Mbak Epi. Ini saya mau ngobrol lagi sama Mbak Epi nih pemirsa. Mbak Epi, jadi kan ini bisa dibilang dari teman untuk teman seperti itu ya. Nah, ini bisa Anda ceritakan ini bagaimana awal-awal kegiatan di Untuk Teman ini ya? Waktu itu terbentuk di tahun 2018 begitu ya Mbak ya. Nah, ini seperti apa awalnya? Memang awalnya saya sendiri melakukan kegiatan bingkisan untuk teman didukung oleh para donatur. Seiringnya berjalan waktu, saya menemukan teman-teman yang sama, memiliki pengalaman yang sama seperti saya. Orang tua yang ditinggalkan oleh anaknya. Kemudian ayo kita kesini, ini jalan kita untuk healing dari kedukaan kita seperti itu. Jadi memang beberapa orang tua yang ditinggalkan oleh anaknya, akhirnya kita bergabung. Akhirnya setelah muncul beberapa orang, kita barulah, ini kita mau kasih nama apa ya kita. Karena memang sering membuat acara-acara bingkisan untuk teman, pelatihan untuk teman, dan lain-lain. Akhirnya oke, kita pakat namanya Untuk Teman. Awal-awal kegiatan memang banyak kita lakukan di rumah sakit untuk pasien-pasien anak, termasuk sesuai dengan pengalaman kita merawat anak kita di rumah sakit. Waktu sebelum pandemi ada kegiatan apa pada saat awal-awal itu Mbak? Kita biasanya dulu setiap sebulan sekali bagi bingkisan ke rumah sakit. Kemudian kita juga ada sharing psikologis seperti itu bersama orang tua pasien. Kita duduk melingkar bersama orang tua pasien yang sedang menunggu anaknya di rumah sakit. Kita saling berpelukan, kita saling bercerita, nangis bareng di situ. Kita saling menguatkan. Dari kami selalu membuat kegiatan di rumah sakit seperti itu. Nah, itu kan pada saat sebelum pandemi gitu ya. Lalu apa kegiatannya pada saat pandemi saat ini, Mbak?
kemudian kami jadi berpikir ternyata tidak hanya teman-teman di rumah sakit saja yang membutuhkan bantuan. Sekarang semua sektor terdampak oleh pandemi ini. Akhirnya kita juga memperhatikan sekarang beberapa kegiatan seperti bagi sembako, kemudian yang terkini yaitu kita mencoba memberikan solusi ketika kemarin ada banyak anak-anak yang membutuhkan internet untuk belajar seperti itu. Awalnya kita berkeliling menggunakan VW Kuning untuk membagikan internet, perpustakaan gratis, mendampingi anak-anak belajar di rumah. Kemudian setelah internet menjadi gratis seperti itu, menjadi murah gitu, kita berpikir lagi apa yang masih dibutuhkan oleh anak-anak yang saat ini, yang bulan Januari ini, yang 2021, kita mencoba menjangkau wilayah-wilayah yang memang tidak ada koneksi internet seperti itu. Kita mencoba mencari solusinya. Sudah kemana aja sejauh ini, Mbak, dengan si Kombi Kuning ini? Kalau Kombi Kuning masih Jogja Jateng ya, Mas ya, karena memang kondisi mobil juga kalau mau dibawa ke seluruh Indonesia juga tidak memungkinkan. Gitu. Jadi WFH dulu ya, si Kombi Kuningnya ya. Oke. Nah, selanjutnya saya dengar ada yang namanya rumah singgah. Nah, ini seperti apa sebetulnya rumah singgah ini, Mbak? Bisa diceritakan? Iya, betul. Jadi rumah singgah adalah salah satu program medis kita, di mana kita menyediakan tempat singgah untuk pasien-pasien yang harus ke rumah sakit dari luar kota. Jadi banyak pasien yang rujukan dari luar kota, yang untuk ke Jogja ini, dia tidak punya tempat bermalam, akhirnya bisa tinggal dulu di tempat kami. Apakah ada tim medis juga di sana, Mbak, yang membantu? Jadi memang salah dua, beberapa anggota komunitas kita dari tim panitianya adalah tim medis. Kita memang ada dokter, ada perawat, ada bidan, ada dokter gigi yang tergabung di kita. Jadi ketika membutuhkan bantuan, kita juga sudah bekerjasama dengan klinik terdekat untuk bisa home visit seperti itu. Berarti sejauh ini sudah sekitar berapa banyak, Mbak, anak-anak yang dibantu dengan kegiatan untuk teman ini? Anggota kami alhamdulillah saat ini sudah ada 200 anak yang tidak hanya di Jogja, ada di berbagai kota di dalam Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa seperti itu. Wow, yang sudah sembuh? Yang sudah sembuh alhamdulillah ini juga sesuatu yang kita harapkan angkanya terus bertambah. Sekitar 50 anak sudah sembuh, sudah memberikan kabar terbarunya, bisa jalan, bisa berbicara, bisa nyanyi. Ini saya harapkan angkanya terus bertambah ini. Ini sesuatu yang bisa dibilang nggak bisa digantikan dengan apapun gitu ya. Ketika ada report dari orang tua, itu gimana gitu rasanya, bisa diceritakan, Mbak? Iya, jadi memang ada sedikit berpikir, saya sudah tidak bisa melihat kabar terbaru tentang anak saya, tapi kabar-kabar terbaru dari anak-anak dampingan untuk teman adalah menggantikan bagaimana perkembangan anak saya. Oh, kalau anak saya masih ada, dia mungkin sekarang sudah bisa berjalan, dia bisa bernyanyi. Ya itu semuanya adalah anak saya berpikir seperti itu. Ya, luar biasa. Mendirikan rumah singgah, menyediakan wifi, perpus keliling, artinya ini membutuhkan dana yang nggak sedikit. Memang sebenarnya kita ini tidak punya apa-apa. Kita berangkat dari benar-benar dari yang tidak memiliki apa-apa, tapi semua ini bisa kami lakukan berkat donatur. Donatur yang kita kenal dari media sosial. Ada donatur. Jadi memang memanfaatkan media sosial ya, Mbak ya? Ya, betul. Kemudian juga kita kerjasama dengan platform-platform penggalangan dana. Oke. Baik, Mbak Epi, ini kita bakal ngobrol lagi di segmen selanjutnya, dan pemirsa kita masih akan ngobrol dengan Mbak Epi. Tetap bersama kami di People and Inspiration. Kami akan kembali usai jeda. Pemirsa, kembali lagi di People and Inspiration. Dan Mbak Epi, nah ini kita bersyukur ya sudah ada komunitas untuk teman, terutama bagi para orang tua yang anaknya mengalami penyakit atau sindrom langka. Nah, tapi bagaimana dengan yang di luar komunitas? Bagaimana sih membangun semangat untuk sembuh dan juga tetap hidup gitu dengan sindrom langka seperti ini? Ya, jadi memang sindrom langka ini
datanya ada karena mereka membawa anaknya ke rumah sakit. Bagaimana anak-anak yang memang tidak terjangkau oleh medis? Bagaimana orang tua yang mungkin sudah menyerah dengan kondisi anaknya sehingga di rumah saja tidak dibawa ke tugas medis. Ketika melahirkan anak dengan berbeda, ada sebagian masyarakat yang terus menyalahkan orang tuanya. Semua teman-teman yang mungkin merasakan hal seperti itu, merasa disalahkan, merasa kesulitan untuk mencapai medis, kita semuanya harus berpelukan, kita bergandengan tangan. Di sini banyak teman-teman yang mengalami hal seperti itu, kamu tidak sendiri. Kita di sini merangkul untuk ayo kita memaksimalkan tumbuh kembang anak kita. Kadang dari segi medis, dari segi dokter pun sudah memberikan angka-angka harapan kehidupannya mungkin rendah atau sebagaimana lah. Jadi, tapi bagaimana cara kita juga bisa membahagiakan dia, memaksimalkan anak-anak kita ini dalam hidup yang bahagia apabila memang itu sisa hidupnya. Dan juga jangan pernah tidak percaya dengan mukjizat atau kuasa Allah. Banyak sekali kejadian-kejadian yang di luar dari medis. Banyak pertolongan-pertolongan, keajaiban-keajaiban yang ada di dunia ini. Sekalipun memang ya kalau mau dilihat secara medis mungkin kemungkinan untuk sembuh itu sudah sangat tipis gitu ya, sangat kecil, tapi tetap berpegang teguh aja, tetap percaya seperti itu ya. Jadi dari untuk teman ini, dari kegiatan-kegiatan yang Anda lakukan sampai akhirnya Anda masuk Mbak Epi dalam 100 wanita berpengaruh dunia versi BBC. Nah, tahun 2020 ini terakhir saya lihatnya seperti itu. Nah, ini bagaimana ini sampai akhirnya Anda bisa masuk? Jadi juga saya tidak menduga, karena saya berpikir saya masih kecil, belum banyak yang kenal saya seperti itu. Terus memang mungkin dari ada berita yang di Indonesia ini yang dilihat dari teman-teman dunia seperti itu. Saya juga kaget pada saat itu mendapat email bahwa selamat Anda terpilih menjadi 100 wanita menginspirasi dunia. Saya juga, wah, apa benar ini gitu. Kemudian saya ikuti alurnya, ternyata memang adanya publikasi tersebut seperti itu. Mbak Epi, jadi sebetulnya ada kegiatan-kegiatan apa dari untuk teman, dari komunitas untuk teman tadi itu yang sampai akhirnya direkognisi atau dilihat dari tim BBC? Jadi memang pada tahun 2020 kemarin BBC mencari materi-materi tentang wanita-wanita yang bisa bertahan, bisa menginspirasi di tengah pandemi seperti itu. Jadi kegiatan yang dilirik oleh BBC kemarin itu yang komunitas untuk teman membagikan internet gratis dan perpustakaan keliling untuk anak-anak yang membutuhkan seperti itu. Itu yang diangkat. Bagaimana sih sebetulnya untuk membangun awareness kepada keluarga, terutama bagi keluarga yang anaknya juga berjuang dalam kesembuhan untuk penyakit langka ini, Mbak? Ya, jadi memang awareness sendiri bukan dari masyarakat, bukan saja dari masyarakat yang masih kurang, bahkan dari pemerintah sendiri. Mohon didengar kita, teman-teman Red Disease ini tidak hanya untuk mencapai kemandiriannya, kita kesulitan bahkan untuk hidup saja sulit. Banyak teman-teman kita yang untuk bernafas masih dibantu oleh alat bantu pernafasan. Untuk bertahan hidup kita memang sulit seperti itu. Jadi, tapi kita itu berhak untuk hidup. Anak-anak kita itu masih punya hak untuk hidup. Untuk semua orang tua, pasti ada hadiah kecil di akhir. Ada hadiah kecil yang tersembunyi, ada hikmah-hikmah yang pasti kita dapatkan. Pasti ada pelangi setelah hujan. Mungkin dari pengalaman saya sendiri ya, anak saya sudah tiada, sudah meninggal. Saya sedih. Tapi di satu sisi saya ada rasa bahagia atau tenang karena selama masa hidupnya saya bisa memaksimalkan apa yang dia butuhkan. Selama masa hidupnya saya bisa membuat dia bahagia, membuat dia tidak kesakitan. Itu yang harus kita terus berjuangkan. Ya, baik.
Nah, terakhir Mbak Epi, apa yang bisa Anda sampaikan kepada mungkin keluarga-keluarga atau mungkin ibu-ibu yang mengalami hal yang sama seperti Mbak alami? Kalian tidak sendiri, kemudian jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk berdoa, jangan takut untuk menaruh harapan setinggi mungkin, karena memang di atas langit masih ada langit, keajaiban itu ada. Wow, luar biasa Mbak Epi. Terima kasih sudah berbagi inspirasi bagi kami di sini. Kami doakan untuk teman agar tetap semangat dan tetap menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi banyak orang. Sukses terus Mbak Epi. Terima kasih Mas semuanya. Ya. Baik, nih pemirsa dari tadi ngobrol bersama dengan Mbak Epi, ini luar biasa yang saya lihat bahwa dia mengambil satu langkah yang luar biasa gitu. Ketimbang banyak komplain, dia memilih untuk melakukan hal-hal kecil tapi bermanfaat bagi banyak orang. Demikian People Inspiration hari ini, saya Rolando Sambuaga. Sampai jumpa.